Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di hari segala doa-doa kita pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di hari yang ke-20 bulan Ramadan. Kita sudah memasuki fase terakhir al-ashru al-awakhiri min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana semakin berakhir bulan Ramadan, semakin bulan Ramadan meninggalkan kita, maka semakin istimewa dan semakin besar pahala yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang memaksimalkan mengisi detik-detik kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 amalan yang harus kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Amalan yang pertama, lebih semangat, lebih giat mengisi di terakhir bulan Ramadan, di mana banyak saudara-saudara kita yang lain semakin Ramadan berakhir semakin sibuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri, sibuk untuk pulang kampung, sibuk persiapan ini dan itu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di terakhir bulan Ramadan, Rasulullah lebih sibuk, lebih giat, lebih semangat di dalam beribadah karena akan ditinggalkan bulan Ramadan. Beliau sengaja rela meninggalkan para istri-istrinya di rumah. Beliau khusyuk di dalam beribadah karena seseorang itu akan dinilai sangat tergantung di akhirnya. Kalau di akhirnya kita baik, maka insya Allah seluruh nilai amal ibadah kita akan menjadi baik, dan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Di awal Ramadan kita semangat berpuasa, semangat sholat qiyam Ramadan, sholat sunnat tarawih, semangat tadarus, semangat ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ketika kita sudah memasuki di penghujung Ramadan, semangat itu tidak lagi ada pada diri kita. Padahal seseorang itu dinilai oleh Allah sangat tergantung di akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka insya Allah seluruh nilai amal ibadah kita ikut menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada 10 terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di luar 10 hari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Muttafaqun alaih. Rasulullah biasa ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau juga menjauhi istri-istrinya dari berjima, menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah, dan membangunkan istri-istrinya pula untuk beribadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah harus bisa mencontoh, meniru apa yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita. Sekarang ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih berjumpa lagi atau tidak. Anggap Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita. Oleh karena itu, maksimalkan mengisi detik-detik kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu melakukan iktikaf. Iktikaf adalah sunnah Nabi yang hanya ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan satu-satunya sunnah Nabi yang ini jarang banyak orang yang ikut mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan sejak Nabi kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa antum akifuna fil masajid. Hendaklah kamu melakukan iktikaf di masjid-masjid. Kemudian Rasulullah melakukannya, di mana kata Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa a'takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjalankan iktikaf betul-betul sampai beliau tutup mata. Kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh para istri-istri beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah iktikaf ini Rasulullah lakukan karena Rasulullah ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebelumnya Rasulullah dalam satu riwayat telah melakukan iktikaf di 10 terakhir, di 10 pertama bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah tidak menemukan Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah beriktikaf di 10 kedua bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, innaha fil ashri al-awakhir min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu pesan Rasulullah, faman ahabba minkum, siapa di antara kalian yang suka dengan beriktikaf, kata Nabi, falyaktakif, maka beriktikaflah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriktikaf ini akan mendapatkan pahala, bukan hanya pahala husnul khatimah di penghujung bulan Ramadan. Ada satu riwayat hadis dari Hasan bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Man i'takafa al-asra al-awakhir min Ramadan." Siapa orang yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, kahajjataini wa umrataini, maka orang ini akan mendapatkan pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang ketiga, berusaha keras untuk meraih malam Lailatul Qadar, di mana kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam kita beribadah akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Dan ini tidak akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Orang yang bisa meraih pahala sebanyak 83 tahun 4 bulan adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadr. Oleh karena itu Allah tegaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dari ayat ini Allah juga menegaskan bahwa Lailatul Qadar ini masih terus ada hingga hari kiamat. Kita dianjurkan untuk mencari dan menghidupkannya, sehingga Imam Syafi'i berpendapat dalam qaul qadimnya, man syahidal isya was subha Lailatul Qadri faqad akhada bihazzihi minha. Barang siapa yang mengerjakan salat Isya dan salat subuh di malam Lailatul Qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, janji Rasulullah dalam hadisnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita ingin dihapus dosa-dosa kita, maka jangan dilewatkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ini ada pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar ini turun pada malam 27 Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadri ada 9 huruf. Sementara Allah dalam surah Al-Qadar menyebutkan kata Lailatul Qadri itu 3 kali. Maka 3 dikali 9, 27. 27 Ramadan itu akan datang malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu hanya sekali kesempatan kita bertemu dengan Lailatul Qadar setiap tahunnya. Jangan sampai tahun ini kita termasuk orang-orang yang merugi sehingga tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang keempat, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita, yang selalu dibaca di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana doa ini sering Rasulullah baca di 10 terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, araita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Di mana Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui satu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan pada malam itu? Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah
yang dibaca pada malam Lailatul Qadar, juga pada malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang dimaksud doa ini? Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Engkau adalah suka menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, maafkanlah kami ya Allah dan hapuslah dosa-dosa kami. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tahun akan datang, tidak ada jaminan kita bisa bertemu kembali atau tidak. Oleh karena itu, maksimalkan kita mengisi dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, baik dia zikir, sholat, membaca Al-Quran, tasbih, sholawat, dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan mencatat kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Dan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di 10 terakhir ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan panjang umur, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna, sehingga akan Allah berikan hadiah besar, yaitu Aidul Fitri minal a'idin wal faizin wal makbulin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.